Kemarin kita pernah bahas tentang percaya diri ya. Sekarang kita coba mengetahui tentang sedikit lah tentang sabar itu. Kita bahas sabar. Kata pepatah yang mengatakan bahwa hidup tidak mudah itu mungkin bisa benar bisa enggak. Sepertinya memang benar, di mana berbagai masalah hidup selalu datang dan menjadi ujian bagi setiap orang. Tidak jarang masalah-masalah yang dihadapi dalam hidup memang terasa berat dan tidak mudah untuk kita selesaikan. Seringkali menjadi sumber stres kita yang bisa mengganggu, bahkan mengganggu kesehatan fisik, bahkan mental seseorang. Meski tidak mudah, namun jika dihadapi dengan penuh semangat, tentu setiap masalah akan lebih mudah terlewati. Bukan hanya itu, kesabaran juga menjadi hal yang penting yang perlu ditanamkan dalam hati kita selama menghadapi ujian, cobaan-cobaan hidup. Dengan hati yang sabar, kita dapat menguatkan diri kita sendiri untuk terus berusaha dan melakukan hal yang terbaik untuk melewati segala bentuk ujian, cobaan dalam kehidupan. Keutamaan sikap sabar yang bisa didapati oleh orang yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan kemuliaan bagi hambanya yang dapat menghadapi setiap ujian dengan penuh kesabaran. Bukan hanya itu, sikap sabar juga dapat mendorong setiap orang untuk terus bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusaha dan berserah diri selalu hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, penting untuk mengetahui apa keutamaan sikap sabar, apa saja macam-macam sikap sabar, hingga bagaimana batasan dari sikap sabar itu sendiri. Kita harus mengenali sikap sabar. Kita kenali sebelum mengetahui keutamaan sikap sabar, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan sikap sabar itu berasal dari bahasa Arab. Artinya tahan. Dari kata itu dapat kita pahami bahwa sabar itu adalah sikap tahan lama, tahan banting, dan gak mudah hancur. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa sikap sabar yang tidak memiliki lemah semangat, tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan untuk kita. Dengan begitu, sikap sabar ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi seseorang yang untuk terus maju menghadapi setiap ujian dengan semangat dalam hidupnya. Bahkan di dalam kitab suci pada umat Islam, Al-Quran, itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai orang-orang yang sabar dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupannya. Macam-macam sikap sabar itu, sebelum mengetahui keutamaan sikap sabar dalam Islam, penting juga mengetahui macam-macam sikap sabar dalam Quran. Dijelaskan juga ada beberapa 3 macam lah yang perlu kita ketahui. Ketiga macam sabar itu mempunyai tingkatan-tingkatan tersendiri yang dapat menjadi tolak ukur sikap dari seseorang. Sikap sabar dalam Islam perlu diketahui. Yang pertama, sabar kepada
kewajiban-kewajiban Allah, yaitu sabar dalam menjalankan setiap perintahnya dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dari larangannya Allah itu yang kedua, yaitu sabar dalam berusaha menghindari setiap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar terhadap musibah, yaitu sikap sabar dalam setiap menghadapi ujian-ujian hidup. Terus semangat dan tidak mudah menyerah. Dari ketiga macam sikap sabar tersebut yang kita ketahui tadi, sabar itu sabar terhadap musibah dikatakan bahwa sabar dengan tingkatan yang paling luhur, di mana seseorang tetap bersabar dan terus bertahan meski sedang dilanda cobaan berat dalam hidupnya. Bukan hanya bertahan, tetapi seseorang juga harus terus memotivasi dirinya, mengusahakan yang terbaik dan menyerahkan diri semuanya, seluruhnya kepada Allah sebagai sebaik-baiknya pemberi rizki dan segala ketentuan. Selain ketiga macam sabar tersebut, terdapat bentuk sabar lainnya yang perlu kita ketahui, bahwa sabar juga terbagi menjadi dua macam, yaitu sabar terhadap sesuatu yang sedang diupayakan, diusahakan, dan sabar terhadap sesuatu yang ada tanpa diupayakan, tanpa diusahakan. Artinya sabar terhadap sesuatu yang diupayakan itu merujuk pada sabar dalam menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari berbagai banyak larangannya. Sabar ini bisa berupa menjalankan kewajiban ibadah yang selalu di awal waktu, di tepat waktu, di waktu yang tepat. Sabar juga dalam menjalankan amal-amal sunnah seperti kondisi-kondisi ekonomi yang sekarang ini belum juga membaik. Kita mesti bersabar itu. Selain itu juga bisa berupa sabar dalam mendahulukan kebersamaan kita, sabar dalam menghindari ajakan-ajakan teman-teman yang merujuk pada kesenangan semata, sabar dalam menghindari setiap perbuatan yang mengarahkan kita ke maksiat. Sabar terhadap apa yang telah diupayakan itu adalah sabar dalam menjaga diri tetap bugar, berseri dalam menghadapi segala kondisi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana terkadang beberapa kondisi yang tidak terpikirkan sebelumnya justru terjadi dan harus kita hadapi. Sikap sabar ini harus kita terapkan terus dalam situasi apapun, seberat apapun, agar kita lebih mudah melewatinya. Jadi ada beberapa keutamaan sifat sabar. Setelah mengetahui pengertian dan beberapa macam sikap sabar yang tadi kita ulas, perlu diketahui keutamaan sikap sabar telah dijelaskan di dalam hadis yang insyaallah bunyinya seperti ini. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang, maka ia akan mengujinya. Kalau orang itu sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya orang yang mulia. Dan jika ia ridho, rela, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai orang pilihan yang istimewa.
dapat dipahami bahwa terdapat dua golongan orang yang dapat menghadapi ujian hidup, yaitu orang yang menghadapi dengan kesabarannya dan orang yang menghadapi dengan kerelaannya. Dalam hal ini, orang yang menjalani ujian hidup dengan penuh keredoan, kerelaan, hanya tercermin pada sikapnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Namun bagi umat muslim, bisa meneladani sikap Rasulullah tersebut dengan berusaha menerapkan sikap-sikap sabar. Dengan menerapkan sikap sabar, tidak lemah, terus semangat untuk bertahan dan tidak menyerah, bisa menjadi salah satu cara untuk menjadi golongan-golongan orang-orang yang sabar dan mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sabar itu punya batasan untuk menjalaninya, tetapi sabar itu tidak terbatas. Tetapi orang yang menggunakan kesabaran itu ada batasannya. Mengetahui keutamaan sikap sabar dalam Islam, terakhir penting untuk mengetahui seperti apa sih batasan-batasan sikap sabar. Imam Ghazali pernah menjelaskan bahwa kesabaran mempunyai beberapa hukum. Tidak semua sikap sabar dianggap baik dan mulia. Artinya sikap sabar juga harus memperhatikan tempat, waktu yang tepat agar tidak terjebak pada sikap sabar yang diharamkan. Ada beberapa kategori sabar menurut hukumnya, yaitu sabar wajib, sunnah, makruh, dan haram. Sabar wajib itu adalah sabar yang dalam menahan diri dari segala hal yang dilarang dalam syariat. Sabar sunnah itu merupakan sabar dalam menahan diri dari sesuatu yang makruh. Sedangkan sabar haram adalah sabar dalam menahan diri dari sesuatu yang membahayakan. Contohnya gini, seperti menahan diri dan tidak melakukan apapun ketika melihat seseorang disakiti atau diserang dan seterusnya. Dengan begitu dapat dipahami bahwa sabar memiliki tempat tersendiri. Hal ini perlu diperhatikan juga agar diri sendiri tidak terjebak dalam kondisi sabar yang haram tadi. Orang yang dapat menerapkan sikap sabar sesuai tempatnya, maka hadiah yang dapat diperoleh itu dari Allah adalah berupa keselamatan. Kalau kita mendapatkan keselamatan, sudah pasti di dalamnya kita menjalaninya dengan kesabaran. Maka dalam bentuk apapun, dimanapun, tempat, waktu, dimanapun kita berada, usahakanlah kita mempunyai kesabaran untuk menjalaninya segala ujian-ujian yang diberikan. Di setiap ujian itu pasti ada kenikmatan di dalamnya yang bisa membuat kita menjadi lebih dewasa. Kita bisa menahan diri kita bisa mengontrol kejiwaan kita, emosi, tindakan-tindakan kita, ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.